hatiku bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya, Dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua, Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita, Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu.
Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Hari Tuhan kembali datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan persiapkan kami, bahkan anak-anak kami yang di rumah, untuk boleh datang dan mendengar tentang firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, siapkan hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu kerja atas kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh untuk boleh datang kepada-Mu. Kami mulai ibadah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Dia. Kita akan lagu pujian kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Oke, jadi kita akan pujian satu kali lagi, katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu pujian, TAAT, Taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT Kita akan bersama-sama untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, orang-orang yang mengasihi kami. Bahkan saat ini kami boleh kembali berkumpul dan kami boleh bersekolah minggu juga karena kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, terutama saat ini ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah menginjak ya minggu pertama di bulan November. Setelah bulan November, bulan apa adik-adik? Desember. Ya, Desember itu biasanya bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita, ditunggu-tunggu oleh anak-anak sekolah minggu, karena biasanya akan diadakan perayaan Natal ya. Untuk kita bersukacita semua ya. Dan mulai minggu ini sampai dengan beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan kisah-kisah tentang Natal.
kisah-kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus seputar tentang Natal. Hari ini kita akan belajar dari ketaatan Yusuf dan Maria. Sudah tahu ya siapa Yusuf dan Maria? Pasti sudah tahu. Ya, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24. Ibu pendeta akan bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ibu pendeta bacakan satu ayat lagi ya. Karena itu adalah tentang Yusuf, kali ini adalah tentang Maria. Dari Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yesus telah lahir. Di kota Nazaret tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. Jangan engkau takut, Kata malaikat itu, aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya. Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, jadilah kehendak Tuhan atas diriku. ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. Jagalah Maria dengan baik. Kata malaikat itu, Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah. Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan juga bayinya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya, kalau adik-adik misalnya disuruh oleh papa atau mama, kira-kira adik-adik itu langsung menjawab ya, oke, atau bilang nggak mau nanti aja, ya, menolak apa yang diperintahkan oleh papa dan mama. Nah, kira-kira kalau perintah itu diberikan, apakah adik-adik akan mengatakan ya atau tidak? Mungkin ada sebagian dari kita, pokoknya kalau papa dan mama sudah kasih perintah, sudah mengucapkan sesuatu, langsung dilakukan. Tapi mungkin ada sebagian lainnya, aduh nanti aja lah, males banget sih ngerjain, karena kita mungkin merasa sedang melakukan sesuatu, ya. Artinya apa? Ada yang bisa dikatakan sebagai anak yang taat, yang patuh, yang nurut dengan perkataan papa mama. Tetapi ada juga yang tidak taat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan dari Yusuf dan Maria, ya. Yusuf dan Maria, papa mama dari Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah ada perintah yang diberikan kepada mereka melalui malaikat Tuhan, ya. Waktu itu Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan. Bertunangan itu apa ya? Itu biasanya dilakukan sebelum menikah, ya, sebelum jadi suami istri, ya. Tapi pada waktu itu, ya, Maria ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus, sehingga Yusuf pada waktu itu katakan bahwa dia akan berpisah dengan Maria secara diam-diam. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Lalu melalui malaikatnya Tuhan menyampaikan pesannya, ya, supaya Maria tetap menikah dengan Yusuf, apapun dan bagaimanapun keadaan daripada Maria, ya. Sampai akhirnya Yusuf pun melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tidak menolak, nggak mau Tuhan, ya, tapi dia katakan ya. Dia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian juga Maria, ya, Maria juga seperti itu. Ketika dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung, ya, mengandung dari Roh Kudus, yaitu yang nantinya akan menjadi bayi Yesus, Maria juga katakan
bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria taat, Maria patuh, Maria menurut kepada perintah Tuhan. Mereka tidak menolak apa yang sudah Tuhan perintahkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini adik-adik? Ya, mari kita belajar untuk taat. Mari kita belajar untuk patuh. Mari kita belajar untuk turun, menurut, ya, terutama kepada perintah-perintah Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang kita dapati, ya. Hal yang paling mudah mungkin untuk mengasihi, ya, itu adalah perintah Tuhan untuk mengasihi semua orang. Bahkan musuh pun dikatakan oleh Tuhan harus kita kasihi. Maka kita tidak bisa mengatakan gak mau, aku benci sama dia. Tidak bisa. Kalau kita mau mengatakan kita sebagai anak-anak yang taat, maka kita harus menuruti perintah Tuhan untuk mengasihi, tidak boleh membenci. Itu salah satu contohnya. Lalu mungkin Tuhan juga bisa memakai orang tua, ya, supaya kita juga belajar tentang ketaatan. Ketika orang tua mungkin menyuruh kita sesuatu, tentunya hal-hal yang baik, kita juga harus taat kepada perintah orang tua, tidak membantah, tidak menolak, karena pasti perintah orang tua itu juga mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi hari ini kita belajar, ya, pesan firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita belajar menjadi anak-anak yang taat, ya. Anak-anak sekolah minggu GMI Nazaret adalah anak-anak yang taat, yang patuh kepada perintah Tuhan, yang taat, yang patuh kepada perintah orang tua. Kalau kita menjadi anak yang patuh, yang taat, itu pasti kita disukai oleh Tuhan. Kiranya kita semua menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang tua. Karena kami tahu perintah itu mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita boleh belajar seperti Maria dan Yusuf menjadi anak-anak yang taat. Dan pada saat ini, Pokok juga akan umumkan kepada adik-adik bahwa di bulan ini kita adalah bulan-bulan untuk mempersiapkan perayaan Natal di bulan Desember nanti. Natal kita pada tanggal 13 Desember dan nanti akan diumumkan secara lengkap di WA. Dan adik-adik, mari persiapkan dirimu. Kita akan menampilkan pujian, juga tarian. Semuanya kita akan selenggarakan melalui virtual. Jadi adik-adik nanti menari di rumah, walaupun tetap di rumah, tetap semangat ya adik-adik. Nanti kita gabungkan dan itu akan kita tampilkan nanti tanggal 13 Desember. Mari Papa Mama juga ikut terlibat, boleh semangat, boleh memberikan arahan kepada anak-anak kita supaya mereka terus berlatih untuk menampilkan yang terbaik. Mari adik-adik, theme song kita pada tahun ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Mari kita semua menyambut Dia.
Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bersekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat kreativitas. Nah, untuk pertama adik-adik boleh siapkan kertas yang sudah dibagikan, yaitu bertuliskan Minggu 1 November 2020 ya. Ada gambar, di sini ada gambar Maria dan juga gambar Yusuf. Lalu di kertas berikutnya adik-adik tolong siapkan satu gambar malaikat. Sedangkan di sini ada tanggal 8 November, itu nanti untuk minggu depan adik-adik ya. Nah, ini boleh kita gunting terlebih dahulu. Minta tolong papa dan mama untuk mengawasi anak-anaknya untuk dapat menggunting ya. Nah, kalau sudah, ini kita pakai gambar malaikat yang ini kita simpan untuk minggu depan. Nah, jadi kita butuh 3 gambar ini ya adik-adik ya. Ada Maria, Yusuf, dan juga malaikat. Oke, setelah itu adik-adik boleh siapkan gunting, lem kertas, dan juga pensil warna atau juga boleh krayon. Terlebih dahulu adik-adik boleh warnakan ya gambar-gambar berikut ini. Nah, kalau sudah diwarnai seperti ini adik-adik, mari kita gunting mengikuti polanya. Nah, adik-adik, setelah kita mendapatkan pola gambar malaikat, Yusuf dan juga Maria, sekarang adik-adik di sini malaikatnya bagian sayapnya kita lipat ke dalam seperti ini adik-adik. Dan ini juga kita lipat. Nah, satu lagi yang penting, bagian lehernya ini adik-adik gunting juga ya, tapi jangan sampai lepas ini. Nah, guntingnya ini juga digunting ya. Ada titik-titiknya itu digunting seperti ini adik-adik. Oke, ini juga digunting. Lalu di bagian warna putih ini jangan dibuang. Ini adalah tempat untuk merekatkan lemnya. Nah, lalu kita kasih lem di sebelah sini ya, dan lalu kita lem seperti ini adik-adik. Bagian belakangnya kita lem. Nah, jadi bertemu seperti ini. Kalau sudah, sayapnya tadi kita majukan ke depan. Jadi deh karakter malaikat yang pertama. Yang kedua, kita membuat karakter Maria, sama lehernya tadi. Bagian lehernya ini kita potong sedikit, ini juga kita potong sedikit, yang ada titik-titik itu artinya dipotong adik-adik ya. Selanjutnya, bagian putih ini adalah tempat merekatkan lem. Taruh lem di sini. Setelah itu sama seperti tadi, kita balik ke belakang, kita temuin belakangnya seperti ini. Jadi, oke. Udah, kita tersambung. Jadi deh karakter Maria. Yang terakhir adalah karakter Yusuf. Nah, di sini bagian lehernya juga sama. Ada dipotong sedikit, ini juga dipotong sedikit. Ada titik-titiknya itu artinya dipotong. Selanjutnya kita kasih lem bagian warna putih tadi. Setelah itu kita rekatkan, kita balik ke belakang, kita rekatkan. Oke deh, udah jadi.
Yusuf. Sekarang kita sudah punya 3 tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, Maria, dan juga malaikat. Malaikat memberi kabar kepada Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamakan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.